Di lembah subur yang terbentang di antara sungai Tigris dan Eufrat, berdirilah salah satu peradaban tertua di dunia, yaitu Sumeria. Sebagai salah satu peradaban tertua, Sumeria meninggalkan warisan abadi yang hingga kini masih mempengaruhi budaya dan ilmu pengetahuan manusia. Namun, di balik kejayaan mereka, bangsa Sumeria menyimpan rahasia yang lebih dalam, terjalin dalam mitos dan keyakinan mereka tentang para dewa-dewa yang dikenal sebagai Anunnaki. Selama berabad-abad, kisah tentang Anunnaki dan bangsa Sumeria terus bergema, menyeberangi batas waktu. Dari mitos dan keyakinan hingga teori konspirasi modern, Anunnaki tetap menjadi subjek yang menarik dan membingungkan bagi para peneliti sejarah serta penggemar teori konspirasi. Anunnaki merupakan dewa-dewa yang disembah oleh bangsa Sumeria di Mesopotamia kuno. Mereka sering disebut dalam mitologi dan teks-teks Sumeria, Akkadia, Assyria, dan Babilonia. Anunnaki muncul dalam mitos penciptaan bangsa Babilonia, Enuma Elis, dan memiliki salah satu dewa bernama Marduk atau dewa pelindung Babilonia. Setelah penciptaan manusia, Marduk membagi Anunnaki dan menugaskan mereka di tempat-tempat yang telah ditentukan, yaitu 300 di langit dan 300 di bumi. Hal ini bisa kita lihat bahwa Anunnaki sebenarnya adalah sekelompok dewa yang jumlahnya 600 dewa. Tetapi dari jumlah 600 dewa tersebut, hanya satu sebutan dewa, yaitu Anunnaki. Bangsa Sumeria. Bangsa Sumeria adalah peradaban yang muncul secara tiba-tiba dan menghilang begitu saja. Bangsa ini muncul pada tahun 5000 sebelum Masehi tanpa adanya proses evolusi. Bangsa Sumeria selalu disebut sebagai kebudayaan manusia tertua, dan lokasinya terletak di antara sungai Eufrat dan Tigris, yaitu tepatnya di bagian Mesopotamia yang sekarang menjadi wilayah negara Irak. Dalam waktu yang singkat, kebudayaan Sumeria berkembang pesat menjadi maju dan menguasai ilmu matematika, sains, astrologi, arsitektur, serta agrikultur. Bangsa ini juga menjadi penemu roda, persenjataan militeristik, dan yang terpenting adalah sistem penulisan pertama di dunia. Jika ditelusuri lagi, kebudayaan yang muncul sesudah itu hanya dapat meneruskan sebagian dari seluruh kebudayaan bangsa Sumeria. Berdasarkan cerita dan kepercayaan dari bangsa Sumeria, Anunnaki berasal dari tempat yang sangat jauh, yaitu sebuah planet bernama Nibiru. Planet yang dipercaya sebagai tempat tinggal Anunnaki sebelum akhirnya ke bumi. Tujuan Anunnaki terbang ke bumi adalah membantu bangsa yang ada untuk berkembang dengan pesat. Salah satu bentuk campur tangan dari Anunnaki adalah banyaknya bangunan bersejarah yang sepertinya tidak mungkin dibangun di masa lalu. Selain itu, pengetahuan astronomi bangsa Sumeria yang hebat juga diduga ada campur tangan dari Anunnaki. Hal ini yang membuat bangsa Sumeria menganggap Anunnaki adalah seorang dewa. Kepunahan peradaban Sumeria. Seorang ahli geologi mengatakan bahwa punahnya bahasa Sumeria kuno disebabkan oleh kekeringan panjang yang terjadi pada 4200 tahun silam. Kekeringan tersebut berlangsung selama 200 tahun. Hal ini diperkuat dengan beberapa bukti arkeologis dan geologi yang menunjukkan peradaban Sumeria perlahan hancur karena kekeringan, hingga membuat kebudayaannya ikut punah, dan jejak Anunnaki pun turut menghilang keberadaannya. Keberadaan dari Anunnaki hingga sekarang masih menjadi pertanyaan besar. Apakah makhluk itu benar-benar ada atau tidak? Bukti artefak Anunnaki. Dalam observasi yang dilakukan arkeolog asal Prancis Jean-Émile Botta, menemukan banyak artefak berupa tulisan dan patung. Salah satunya adalah
tablet kuno yang mengungkap adanya salah satu peradaban tertua di bumi. Menurut tablet itu, dalam peradaban tersebut terdapat suatu kelompok elit yang disebut Anunnaki. Anunnaki berarti orang-orang langit. Andrew Collins, seorang penulis buku The Cygnoski, juga mengatakan kalau Anunnaki disebut sebagai pemberi kehidupan pada masyarakat yang dideskripsikan memiliki mata yang bersinar. Teori menyatakan Anunnaki sebagai pencipta manusia modern bermula dari buku The 12 Planet, karya Zecharia Sitchin yang diterbitkan pada 1776. Ia menyatakan bahwa Anunnaki sebenarnya spesies makhluk asing bertubuh manusia dari planet Nibiru yang tiba di bumi pada 500.000 tahun lalu dan membuat sebuah koloni untuk menggali emas. Menurut Sitchin, Anunnaki menggabungkan spesies mereka dengan Homo erectus yang akhirnya menciptakan manusia baru. Manusia baru ini bertugas untuk mencari dan menggali emas untuk Anunnaki. Namun, Anunnaki terpaksa meninggalkan bumi karena pencairan glasier Antartik yang menyebabkan banjir besar hingga menghancurkan koloni mereka. Sitchin juga menyatakan bahwa Anunnaki akan kembali ke bumi pada tahun 2012 seiring dengan penamat kalender kaum Maya yang populer. Bentuk fisik Anunnaki. Anunnaki memiliki tinggi badan mencapai 3 meter, dengan kulit putih dan bersih. Rambut dari Anunnaki berwarna pirang atau merah. Jika dilihat, fisik Anunnaki mirip sekali dengan bangsa di Eropa, yang memiliki warna bola mata biru. Selain fisik yang sangat indah, Anunnaki juga digambarkan sebagai makhluk yang tinggi dengan wajah sedikit aneh. Namun, ahli teori konspirasi British bernama David Icke memiliki pendapat yang berbeda. Ia mengatakan Anunnaki adalah spesies reptilia bertubuh manusia. Ia juga menyatakan bangsa Aryan yang dipopulerkan oleh Nazi Jerman ialah generasi terkini dari Anunnaki. Anunnaki dalam peradaban dunia. Catatan tertua tentang Anunnaki memang datang dari bangsa Sumeria yang hidup 6.000 tahun silam. Namun, Anunnaki juga hidup di masa-masa setelah Sumeria runtuh dan muncul peradaban baru. Misal di Mesir, ada dewa yang dipercaya merupakan perwujudan dari Anunnaki. Bahkan, dewa itu dipercaya membuat piramida yang sampai saat ini fungsinya masih menjadi misteri. Anunnaki juga diduga muncul dalam beberapa agama seperti Yahudi. Makhluk ini digambarkan sebagai entitas yang sangat kuat. Mereka mengajari manusia banyak hal berguna, namun semua itu tidak gratis. Salah satu tawarannya adalah mereka harus menyembah Anunnaki. Sedangkan menurut pandangan Islam, beberapa ahli agama berpendapat bahwa Anunnaki dapat dipahami sebagai hujjah atau bukti atas kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehadiran mereka di dunia ini menunjukkan kompleksitas dan harmoni dalam penciptaannya. Banyak yang beranggapan bahwa Anunnaki merupakan entitas yang memperlihatkan keagungan di masa lalu. Dalam pandangan ini, Anunnaki menjadi representasi dari kekuatan dan kejayaan peradaban-peradaban kuno yang telah lenyap. Beberapa penelitian modern mencoba mengaitkan Anunnaki dengan peradaban kuno yang memiliki pengetahuan dan teknologi tinggi. Dalam pandangan ini, Anunnaki menjadi inspirasi untuk menjelajahi sejarah dan budaya masa lalu dengan cara yang lebih mendalam. Keberadaan Anunnaki juga bisa dianggap sebagai pendorong bagi manusia untuk menjadi lebih ingin tahu tentang peradaban kuno dan sejarah awal manusia. Hal ini melakukan peran penting dalam memperkaya pengetahuan dan memahami akar sejarah manusia sebagai umat Muslim. Meskipun interpretasi mengenai Anunnaki ini dapat merangsang imajinasi dan menawarkan wawasan baru tentang sejarah, tetapi
kita juga harus mementingkan hidup kita untuk tetap berfokus pada ajaran Al-Quran sebagai panduan hidup. Menyelami mitos dan legenda merupakan hal yang menarik, tetapi tidak boleh menggantikan keyakinan dan praktek agama kita sebagai seorang Muslim. Apapun pandangan kita tentang Anunnaki, yang terpenting adalah menjaga iman dan keutuhan keyakinan kita sebagai umat Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Sobat Sains Islami yang telah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dalam menayangkan video yang menarik serta bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.